Ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di Pedoman Hidup Kristiani. Dan kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema Kristen Ritual versus Aktual. Ada beberapa nats bacaan yang akan kita baca hari ini, dan salah satu di antaranya adalah 2 Timotius 3 ayat 5 yang berbunyi demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pembahasan tentang Kristen ritual versus aktual adalah pembahasan yang bersifat sederhana dan praktis untuk menolong kita bagaimana hidup sebagai orang Kristen sejati. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan Kristen ritual dan aktual itu? Kata ritual atau ritualis berasal dari kata Latin dengan akar kata ritus. Biasanya dipahami sebagai jenis upacara, kegiatan atau perayaan yang dilaksanakan berdasarkan tradisi dari suatu agama atau komunitas tertentu. Sedangkan aktual adalah berbicara tentang fakta hidup sehari-hari, yaitu tentang bagaimana kita bersikap, bertutur kata, berkelakuan dalam hidup sehari-hari atau aktualisasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam agama Kristen ada banyak ritual-ritual agama, seperti misalnya ritual ibadah, doa, perayaan-perayaan seperti Natal, Paskah, Pentakosta, kemudian ritual baptisan, perjamuan, pentabisan, dan lain-lain sebagainya. Nah, terkait dengan ritual-ritual itu, ada begitu banyak orang Kristen yang justru lebih mengutamakan ritual agama daripada mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya perayaan Paskah yang sebentar lagi kita akan rayakan. Ada banyak orang justru lebih fokus pada ritualnya. Padahal seharusnya nilai-nilai dari Paskah itu yang kita mesti praktekkan dalam kehidupan kita. Misalnya nilai kasih, kerendahan hati, ketaatan, pengorbanan, dan seterusnya. Jadi Paskah itu bukan hanya untuk dirayakan, tapi harus dihidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Maksudnya penderitaan Kristus yang kita kenal dengan Paskah itu bukan hanya untuk dirayakan, tetapi
untuk dihidupi dalam kehidupan sehari-hari, karena penderitaan Kristus itu adalah teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejak-jejaknya. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lebih jauh kita akan pelajari beberapa hal terkait dengan Kristen ritual dan aktual. Yang pertama, pusat dari kekristenan adalah Kristus, bukan pada ritual agama. Artinya begini, ritual agama itu baik, sah-sah saja, boleh dan harus, tetapi pusat daripada kekristenan tidak pada ritual-ritual agama, tetapi pada Kristus. Ritual-ritual agama adalah sarana untuk kita menyembah, untuk kita memuliakan dan atau melayani Kristus. Kolose pasal 2 ayat 16-17, Paulus berkata, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Artinya Kristus itu adalah pusat dari setiap ritual, setiap perayaan-perayaan yang kita lakukan, baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Yang kedua, ritual agama yang kita lakukan harus sesuai dengan cara yang berkenan kepada Allah. Artinya ritual-ritual agama itu baik dan harus kita lakukan, tapi yang perlu diperhatikan adalah ritual-ritual itu harus dilakukan menurut cara yang berkenan kepada Allah. Di mana dasar Alkitabiahnya? Kita akan baca beberapa ayat. Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi caranya harus berkenan kepada Allah dan juga dengan hormat dan takut. Kemudian Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23-24, di mana di sana ia berkata bahwa Allah itu roh. Karena itu barang siapa yang menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Artinya setiap ritual, perayaan-perayaan iman atau agama yang kita lakukan harus berjalan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Lalu Markus pasal 7 ayat 7 dan 8. Yesus berkata bahwa setiap ibadah atau ritual-ritual ibadah yang kita lakukan harus dilakukan berdasarkan ajaran Tuhan, perintah Allah dan bukan ajaran manusia. Karena itu Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Begitu juga dengan Rasul Paulus dalam Kolose 2 ayat 23. Paulus berkata bahwa ritual-ritual ibadah ada yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Bagi Paulus itu adalah ibadah buatan sendiri. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, kata Paulus tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jadi selain daripada tata caranya harus berkenan kepada Allah sesuai dengan ajaran Tuhan atau perintah Allah, nah, ritual-ritual agama itu kita harus lakukan juga dengan iman dan dengan sepenuh hati. Karena Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di dalam kitab Roma di sana dikatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Lalu Tuhan Yesus dalam Markus 7 ayat 6 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi itu jelas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ritual-ritual agama yang kita lakukan harus berdasarkan ajaran Tuhan, perintah Allah, dengan iman dan harus dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga,
ritual agama harus berjalan sama dengan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena kalau ritual agama tidak berjalan sama dengan aktualisasi nilai-nilai agama, maka ritual agama itu tidak ada gunanya atau sia-sia. Itu sebabnya 2 Timotius 3 ayat 5 di sana dikatakan bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, konteks dari 2 Timotius 3 ayat 5 ini adalah bahwa ada orang-orang yang secara lahiriah mereka beribadah. Mereka melakukan ritual-ritual agama dengan penuh hikmat, tetapi mereka tidak hidup dalam kebenaran, tidak patuh pada perintah Allah. Karena itu ibadah yang mereka lakukan dianggap sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, Roma 12 ayat 1 Rasul Paulus menekankan bahwa ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi bukan hanya pada ritual-ritual agama yang kita lakukan, tapi bagaimana seluruh hidup kita harus dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan selalu berkenan kepada Tuhan. Kemudian kalau kita baca Yakobus 1 ayat 26 dan 27, di sana Rasul Yakobus berkata bahwa jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Artinya tidak ada gunanya ritual-ritual ibadah yang kita lakukan kalau kita tidak bisa mengendalikan perkataan kita. Kita tidak bisa menjaga lidah kita dari ucapan yang menipu, ucapan negatif, ucapan yang tidak memuliakan Tuhan, ucapan yang tidak membangun sesama. Ya. Kemudian ayat 27 dari Yakobus 1 berkata ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ada dua hal di sini dikatakan ibadah yang tak bercacat celah di hadapan Tuhan itu adalah apa? Yang pertama harus menolong orang-orang susah. Kemudian yang kedua menjaga diri kita untuk tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya hidup harus selalu kudus, harus sesuai dengan kebenaran. Sebab itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah itu bukan hanya saat kita melaksanakan ritual-ritual di gereja, tapi ibadah itu mencakup seluruh hidup kita. Di dalam gereja, di luar gereja, kita harus hidup memuliakan Tuhan. Poin yang keempat, apa manfaatnya kalau kita menjalankan ritual-ritual agama dan disertai dengan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari? Mazmur 24 ayat 3-5 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi orang-orang yang hendak ke rumah Tuhan, ke pelataran Tuhan, ke tempat kudus Tuhan untuk melaksanakan ritual-ritual ibadah, mereka harus juga adalah orang-orang yang bersih tangannya, bersih perkataannya, murni hatinya dan tidak menyerahkan diri kepada perbuatan-perbuatan tercela. Supaya apa? Ibadah mereka berkenan dan mereka diberkati. Lalu kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 17-18, di sana Tuhan Yesus menyuruti tentang hal berpuasa. Kalau berpuasa itu minyaki kepala, cuci muka, supaya tidak dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Tujuannya adalah apa? Supaya Bapa di surga yang melihat yang tersembunyi yang kita lakukan itu membalasnya kepada kita. Artinya ritual-ritual ibadah yang kita lakukan tidak boleh dengan motivasi penonjolan diri, motivasi untuk dilihat orang, motivasi untuk supaya dipuji dan lain-lain sebagainya. Supaya ibadah kita berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Hal yang sama juga kita bisa temukan dalam Yesaya 58 ayat 6-8. Puasa yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah membuka belenggu kelaliman, kemudian melepaskan tali kuk,
memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, kemudian supaya memecah-mecah roti bagi yang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan kemudian di sini dikatakan, apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Artinya ibadah yang sesungguhnya itu bukan hanya sekedar ritualnya, tetapi bagaimana kita hidup dalam kebenaran, memuliakan Tuhan dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Karena dengan demikian, kata Yesaya 58 ayat 6-8, dikatakan, pada waktu itu terangmu akan mereka seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Bukankah Yesus juga berkata dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulannya adalah ritual-ritual agama itu baik dan perlu, tetapi harus disertai dengan aktualisasi nilai-nilai kebenaran. Karena dengan demikian ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Inilah kebenaran yang saya sampaikan. Tak lupa saya mengucapkan selamat menyongsong Paskah 2025. Jangan lupa, jangan jadi orang Kristen yang hanya mengutamakan ritual saja. Tapi ritual-ritual itu harus diselaraskan, diikuti atau berjalan sama dengan aktualisasi nilai-nilai agama, khususnya Paskah di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua.